Hai semuanya, hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini aku mau sharing 5 channel yang maksud saya 5 channel yang wajib kita tonton dan insya Allah akan merubah pola pikir kita dan akan merubah kehidupan kita di masa depan. Dan saya menurut saya pribadi ini cocok banget untuk anak muda, penerus bangsa ya, penerus kedua orang tua kita. Jadi simak terus ya videonya dan akan aku jelasin satu persatu. Yang pertama itu kontennya Ibu Fitriani Handayani. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga dan beliau itu brandingnya yaitu berhemat dan juga kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga ya. Aku pertama kali tahu channelnya YouTube Fitriani Handayani ini dari akun Instagram, karena di akun Instagram itu dia akan menjadi endorsement dan beliau seorang ibu rumah tangga yang suka berhemat dan juga rajin melakukan aktivitas rumah tangga. Jadi aku termotivasi dan terinspirasi oleh beliau karena beliau seorang ibu rumah tangga yang rajin, suka berhemat. Berhemat di sini beliau berpengaruh banget lah kepada saya sebagai ibu rumah tangga juga. Beliau kan punya seorang anak ya, 3 orang anak, tapi beliau bisa memanage keuangannya dengan baik dan juga bisa menabung, bisa bersedekah dan lain-lain. Jadi aku sangat termotivasi oleh beliau. Beliau sangat sangat rajin lah ya kegiatan rumah tangga itu, apalagi ditemani anaknya yang bungsu Deara, Masya Allah. Deara itu lucu banget, aku suka lihat kontennya itu, Masya Allah, rajin banget ya. Jadi bisa jadi panutan dikala dia sudah besar, dia kan punya ilmu dari ibunya, bersih-bersih rumah gitu ya. Jadi nggak salah kalau kita subscribe kontennya Bunda Fitriani ini, karena kontennya sangat bermanfaat dan menginspirasi, apalagi untuk ibu rumah tangga ya, seperti saya yang belum punya anak. Jadi saya ingin kalau anakku bisa mencontoh orang tuanya yang rajin dan juga bisa berhemat, bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Kemudian yang kedua itu adalah channelnya Mbak Dina Resutari. Mbak Dina Resutari ini aku kurang tahu asal rumahnya, tapi di situ Mbak Dina brandingnya itu tentang sholawat, keajaiban sholawat ya teman-teman. Aku pertama kali buka YouTube itu muncul videonya Mbak Dina itu tentang keajaiban sholawat gitu ya. Seperti hajatnya Mbak Dina itu pengen ke luar negeri dan Mbak Dina itu mengamalkan sholawat dan akhirnya Allah mengabulkan doanya. Jadi aku termotivasi dan terinspirasi, bukan karena hajat-hajatnya ya teman-teman, tapi karena ilmunya di-sharing gitu ya, memberi banyak manfaat, bisa merubah pola pikir kita gitu ya, yang awalnya kita mungkin cuek atau kita kurang mendekat kepada sang pencipta gitu ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan menonton kontennya Mbak Dina ini sedikitlah menyadarkan aku dan juga bisa mempengaruhi aku untuk selalu mengamalkan sholawat. Tapi ingat ya teman-teman, kita amalkan sholawat itu jangan hanya karena urusan dunia, tapi kita amalkan sholawat itu untuk mengharap
ampunan ataupun mendapatkan syafaat Nabi Muhammad kelak kita di akhirat, kita dipertemukan dengan Nabi. Masya Allah, itu adalah cita-cita kita semua ya, cita-cita seorang muslim, dimana ingin masuk surga dan diampuni segala dosa-dosanya. Untuk urusan dunia biarlah Allah yang mengaturnya, kita berserah kepada Allah. Yang penting kita berdoa, berusaha dan tawakal, itu aja. Nah, jadi kontennya Mbak Dina ini sangat berpengaruh kepada aku. Walaupun dia seorang guru honorer, tapi dia bisa sharing ya ilmunya ke teman-teman YouTube gitu ya, yang bagi penontonnya, dan itu sangat bermanfaat dan juga sangat berpengaruh lah ya. Kemudian yang nomor 3 yaitu kontennya Pak Chandra. Pak Chandra ini seorang seorang pengusaha ya, pengusaha sukses. Beliau kontennya yang bernama Sukses Before 13 ya. Jadi sukses sebelum 30. Maksudnya itu kan bahasa Indonesia, sukses sebelum 30. Setelah aku lihat konten-konten Pak Chandra ini sangat bermanfaat dan juga berpengaruh kepada pola pikir saya sendiri, karena kontennya mengenai bisnis gitu ya. Apalagi seperti saya yang lagi merintis usaha sembako. Jadi aku sangat berterima kasih kepada Pak Chandra ini. Dengan kontennya aku bisa menggali ilmu lagi dan juga mendapat ilmu seputar bisnis gitu ya. Jadi apalagi Pak Chandra ini pengalamannya sudah banyak banget, jauh lebih dari aku lah. Beliau seorang pengusaha sukses, tapi beliau membagikan ilmu-ilmunya di konten itu sangatlah berpengaruh kepada penonton YouTube-nya, terutama kepada saya sendiri, seorang ibu rumah tangga dan juga ingin ingin punya bisnis yang berkembang gitu ya. Jadi semoga aja bisa berkembang, amin. Dan kontennya Pak Chandra ini juga dapat menyadarkan saya sebagai ibu rumah tangga, kita harus pintar-pintar mengatur keuangan. Dan juga emang harta tidak akan dibawa mati, tapi setidaknya kita selama hidup di dunia ini butuh uang ya kan. Jadi jangan pernah bilang kalau uang itu gak akan dibawa mati. Ya emang setuju, uang gak akan dibawa mati, tapi selama kita hidup kita kan butuh uang gitu ya. Jadi kita harus bekerja dan juga berdoa, dan jangan sampai kita kelak menyusahkan anak-anak kita gitu ya. Jadi Pak Chandra, aku mengucapkan terima kasih banyak ilmu-ilmunya. Aku sangat suka dengan kontennya dan bisa merubah pola pikir aku sedikit demi sedikit, dari yang aku kebiasaan buruk dan juga kebiasaan boros jadi berhemat, dan juga jadi bisa memanage atau mengatur keuangan rumah tangga aku atau keuangan bisnis aku gitu ya. Jadi aku ucapkan terima kasih lagi kepada Pak Chandra. Kemudian yang keempat, sama seperti Pak Chandra, yaitu kontennya Pak Tom MC TCI ya. Jadi aku tahunya itu kalau disingkat TCI. Nah, Pak Tom ini adalah pengusaha juga, pengusaha sukses. Aku suka banget konten-kontennya, gak jauh beda dengan kontennya Pak Chandra. Beliau membagikan ilmunya melalui konten ini, Masya Allah sangat bermanfaat, terutama bagi anak muda yang ingin terjun di dunia bisnis. Kemudian kepada kita-kita yang ingin membangun bisnis mulai dari nol. Jadi kita
tonton videonya Pak Tom ini, insya Allah akan mendapatkan ilmu-ilmu ya, ilmu-ilmu bisnis dari mulai nol sampai sukses gitu ya. Asalkan kita harus tetap dan selalu belajar, jangan hanya belajar tapi lakukan dari sekarang, dan jangan menunda-nunda apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin raih. Jangan sampai hanya di angan-angan, tapi lakukanlah dengan niat yang baik dan juga niat yang lurus. Insya Allah apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita lakukan berjalan dengan baik. Untuk Pak Tom, aku suka kontennya yang berjudul apa ya itu, pokoknya intinya itu kita harus selalu mengucapkan terima kasih kepada siapapun. Apabila kita dalam keadaan apa ya, punya masalah atau tidak, kita harus selalu berucap terima kasih, karena dengan mengucapkan terima kasih itu tanda kita bersyukur kepada Allah gitu ya, kepada Tuhan kita. Pokoknya kontennya Pak Chandra dan Pak Tom bagus banget, terima kasih, kontennya sangat bermanfaat. Yang terakhir, yang kelima, yaitu kontennya strawberry cake. Nah, itu adalah konten seorang, aku kurang tahu namanya siapa, yang pasti nama kontennya itu strawberry cake ya, seorang perempuan sama seperti saya, perempuan, tapi aku kurang tahu namanya siapa. Dan kontennya itu berisi tentang apa ya, keuangan ya. Jadi aku sangat termotivasi dan terinspirasi dari kontennya Mbak Strawberry Cake ini. Beliau membuat konten yang sangat apa ya, berpengaruh kepada saya juga, saya sendiri, karena kontennya itu tentang keuangan. Jadi aku banyak ilmu baru dari dia tentang keuangan, cara membuat habit tracker gitu ya, misalkan kebiasaan apa yang harus kita lakukan, kemudian apa, budgeting bulanan gitu ya, cara mengatur keuangan. Kemudian juga aku suka dengan kontennya karena beliau sangat kreatif membuat buku plannernya, dan dia gambar sedemikian rupa, Masya Allah cantik banget. Jadi aku suka dengan buku-bukunya yang unik gitu ya, dia gambar sendiri, kemudian dia buat buku planner yang cantik dan unik. Jadi kayaknya gak bosan gitu ya kita melihat bukunya yang temanya keuangan, tapi di situ kita juga apa ya, seperti melihat buku yang unik seperti itu, ada gambarnya, kemudian dikasih warna-warni gitu ya, jadi kita nggak pusing melihatnya gitu ya. Oke, itulah 5 channel yang saya rekomendasikan yang sangat bermanfaat dan berpengaruh kepada saya. Aku ucapkan terima kasih. Sebenarnya banyak sekali konten-konten yang positif, jadi kenapa kita harus melihat konten yang kurang bermanfaat kalau masih ada konten yang positif ya kan. Jadi selalulah berpikir positif, dan juga buatlah HP kita, sosial media kita untuk hal-hal yang positif. Oke, terima kasih, semoga sharing aku ini bermanfaat. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.